Baik, saya mulai dulu saja. Ini masih 12 orang ya yang masih hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, para peserta ataukah asesi sertifikasi Inspektur Pipa Penyalur Minyak dan Gas Bumi K15 dan K16. Jadi di sini totalnya Anda semuanya kan ada 14 orang, berarti 14 orang ini yang akan mengikuti sertifikasi kompetensi tersebut. Nah, yang lainnya 7 sisanya itu akan ditempatkan di TUK yang lain dengan sertifikasi kompetensi yang lain. Pada hari ini yang seharusnya itu saya terjadwal di hari yang pertama. Kemarin Pak Adi ada yang hari ini ya, seharusnya itu ada kegiatan yang lain sehingga harus tukar jadwal dan saya yang mengisi untuk hari yang kedua. Nah, di hari yang kedua ini saya ingin menyampaikan untuk SKKNI, yang mana SKKNI yang belum disampaikan oleh Pak Adi kemarin. Nah, SKKNI yang akan saya sampaikan di sini adalah SKKNI yang nomor 1 sampai yang nomor 5. Nanti yang akan saya sampaikan. Nah, kemudian selain pembahasan mengenai SKKNI, nantinya kita akan membahas mengenai hal-hal yang akan muncul pada sertifikasi kompetensi atau uji kompetensi Anda nanti. Yang mana nanti akan saya sampaikan beberapa materi yang berkaitan, terutama yang muncul pada aspek kritis ya, yang nantinya yang akan Anda laksanakan. Karena pelaksanaannya nanti Anda kan ada 3 kegiatan ya, 3 kegiatan tersebut harus meliputi dari aspek kritis dari semua unit kompetensi. Nah, kegiatan apa saja? Pastinya yang pertama adalah Anda nanti di hari pertama ada ujian tulis ya, kemudian hari pertama juga ya nanti juga ada ujian praktek dan wawancara. Berarti ada 3, ada ujian tulis, ada ujian praktek dan wawancara. Nah, nantinya jadwal tersebut akan disusun oleh Bu Nimatut. Insya Allah setelah pembekalan ya, nantinya akan di-share oleh Bu Nimatut perihal penjadwalan tersebut. Anda ujian tulisnya kapan? Anda akan diuji asesi ya. Anda sebagai asesi akan diuji atau di asesmen kapan? Ya, kemudian pembagian asesor. Berarti nanti Anda akan tahu asesornya Anda siapa. Ya, jadi nanti akan diberitahu, akan diinformasikan setelah pembekalan. Kemudian ini nanti di sesi yang terakhir, mungkin bagi Anda yang masih kebingungan apa sih yang akan Anda lakukan selama Serkom, nantinya kita akan adakan forum yang sharing ya nanti ya di sesi yang terakhir lah nanti mengenai itu. Misalkan Anda kurang tahu apa yang harus Anda laksanakan, ataukah perihal pengisian APL 01 atau APL 02 yang sudah disampaikan oleh KLSP kemarin malam. Baik, sekarang ini sudah 13 ya, 13 asesi. Saya lanjutkan. Ini saya akan menampilkan SKKNI. Pastinya kemarin sudah disampaikan oleh Pak Adi Wirawan ya. Apakah terlihat? Terlihat belum? Sudah terlihat, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Baik. Di sini sumber utamanya dalam hal pembuatan skema kita yang ada di PPNS itu semuanya dari SKKNI, yaitu
nomor 242 tahun 2014, yang mana SKKNI ini disusun oleh siapa saja, oleh bagian pemerintah pastinya, dari perwakilan kementerian, ya, kemudian dari pakar ahli yang dari industri serta akademisi. Kenapa? Karena ini merupakan skema yang akan diterapkan di industri ataukah dipakai di akademisi, sehingga memerlukan 3 komponen tersebut dan disahkan oleh kementerian. Nah, ini bisa Anda lihat bahwa SKKNI nomor 242 2014 ini mengenai okupasi. Berarti skema Anda ini adalah okupasi, yaitu adalah jabatan kerja Inspektur Pipa Penyalur. Nah, ini bisa Anda lihat di SKKNI. Pastinya sudah Anda download ya kemarin ya. Nah, kemudian saya lanjutkan. Nah, di sini bisa Anda lihat standar yang digunakan, yang diacu pada skema ini ya. Itu bisa Anda lihat di sini dari mulai undang-undang ya, kemudian peraturan-peraturan yang sangat lama sekali ya, dari tahun 1930 pun masih dipakai di sini. Nah, di sini bisa Anda lihat ada kaitannya dengan perundang-undangan. Kemudian ada permen. Nah, di sini untuk di Indonesia peraturan ini adalah yang kita acu adalah perundang-undangan. Kemudian kita kan mengenal namanya adalah code. Nah, code ini kan di Amerika ini emang kita gunakan dari mulai desain sampai ke maintenance, semuanya itu kan kita memakai code ya, kita memakai code. Nah, di Indonesia ya, itu kita juga memakai code, tapi setara apa? Code ini adalah setara perundang-undangan, yang mana kalau kita tidak mengikuti, misalkan kita di Amerika tidak mengikuti code, maka kita bisa dikenai sanksi. Begitu juga kalau kita di Indonesia, kita tidak mengerti perundang-undangan, kita pasti akan kena sanksi. Nah, jadi itu penyetaraan. Kalau di luar negeri, di Amerika ya, itu dia memakai code, kalau di Indonesia adalah peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian selain peraturan-peraturan di atas, nantinya ada code and standar yang akan kita pakai, tapi itu nanti berdasarkan unit kompetensi yang kita bahas ya. Kemudian saya lanjutkan. Nah, di Inspektur Pipa Penyalur, saya rasa Inspektur Pipa Penyalur ini nanti Anda ada persyaratan mata kuliah yang harus Anda tempuh. Makanya Anda disuruh untuk mengumpulkan KHS sebagai bukti bahwa Anda sudah kompeten untuk mengambil sertifikasi kompetensi ini. Makanya kemarin Anda kan diminta untuk mengisi asesmen mandiri kan? Ya, di situ ada beberapa aspek kritis dari unit-unit kompetensi, yang total ya aspek kritis, tapi di situ ditulis per unit kompetensi ya, dan kriteria unjuk kerja yang harus Anda centang K ataukah BK. Ya. Di situ nanti harus Anda isi. Nah, kita sebagai Inspektur Pipa Penyalur, khususnya yang di teknik perpipaan ini, Anda sudah menempuh OJT. Berarti kemarin Anda sudah selesai di semester 6, sehingga nanti untuk persyaratannya KHS-nya Anda tuliskan di semester 6. Berarti Anda sudah OJT, yang mana mata kuliah yang relate dengan skema ini
berdasarkan kurikulum, yang pertama ada teknologi perpipaan. Anda kan pastinya sudah dapat ya. Kemudian ada teknik pengelasan, ilmu pengetahuan bahan ya. Kemudian apalagi di situ ada material perpipaan ya. Kemudian ada inspeksi perpipaan yang seharusnya sudah Anda laksanakan di waktu OJT, yaitu di semester 6. Nah, di sini tugas Pak Adi adalah menyampaikan refreshing, pembekalan saja. Jadinya diharapkan Anda itu sebenarnya sudah menguasai sebelumnya, sehingga ini hanya sekedar refreshing saja dan nantinya Anda sudah siap untuk diuji di saat hari H tanggal 29 dan 30 ya, tanggal 30. Nah, kemudian di inspektur pipa penyalur ini adalah yang Anda utamakan adalah Anda mampu melakukan pembuatan laporan ataukah dokumen inspeksi. Jadi outputnya adalah itu ya. Jadi outputnya itu. Jadi tidak serta-merta Anda lah yang melakukan pengujian A, pengujian B, pengujian C dan lain-lain, tidak. Tetapi di sini Anda bertugas untuk membuat dokumen ataukah laporan inspeksi yang mana kegiatan-kegiatan tersebut sudah dilakukan oleh engineering lain, pihak lain atau inspektor lain. Ya, jadi Anda tinggal menerima dokumen atau data yang sudah dikolek sebelumnya. Itu adalah tugas Anda sebagai inspektur pipa penyalur. Kalau Anda melihat di EPI 570 yang melakukan pengujian non destruktif, misalkan ada LPT, MPT, ultrasonik dan lain-lain, itu dilakukan oleh examiner. Ya. Jadi namanya adalah examiner. Anda coba cross check di EPI 570 di definisi. Ya, itu ada keterangannya adalah examiner. Nah, itu bisa Anda cross check. Jadi ini nanti saya tekankan bahwa Anda outputnya adalah mampu membuat laporan. Seharusnya kemarin sudah disampaikan tata cara pembuatan laporan, apa yang harus Anda laporkan, itu sudah disampaikan kemarin. Kalau emang kemarin kurang, Anda bisa cross check di Google Drive yang sudah saya share, itu ada contoh laporan inspeksi. Dulu itu laporannya saya dapat ketika saya juga uji kompetensi juga ya, inspektur pipa penyalur. Itu perusahaan inspeksinya, PI-nya itu adalah Marindotek, yaitu contoh ya, nanti bisa Anda tiru, tapi itu tidak paku, jadi bisa saja formatnya berbeda. Tetapi untuk memudahkan Anda, itu ada contohnya, bisa Anda meniru ya. Bisa Anda terapkan ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi nanti bisa Anda kembangkan sendiri. Ya. Kemudian bisa Anda lihat bahwa di sini yang dimaksud inspeksi adalah suatu cara atau metode melakukan pemeriksaan kondisi teknis peralatan kerja agar alat kerja tersebut dapat dioperasikan secara efisien dan aman. Tanda kutip di sini peralatan kerja ya, itu adalah objek yang kita amati sekarang, yaitu adalah sistem perpipaan. Alat kerjanya, alat digunakan untuk menginspeksi. Jadi di sini kita sebagai inspektor melakukan inspeksi, ini adalah definisinya menurut SKKNI. Jadi misalkan ada kasus ataukah pertanyaan apa sih yang dimaksud dengan inspeksi, boleh Anda merujuk dari SKKNI ini, boleh Anda merujuk dari code kalau emang di situ definisinya ada. Arti dari inspeksi boleh Anda tiru, ataukah dari standar kalau misalkan standar itu ada. Jadi saran saya, Anda mempunyai pemahaman mengenai arti
apapun itu, kalau bisa Anda ambil dari SKKNI, code, ataukah dari standar. Ya, itu jauh lebih bagus. Ya, daripada Anda mengambil dari handbook. Handbook juga tidak masalah, tapi ini kan bahas untuk ibarat bahasanya universal. Jadi itu lebih enak kalau kita pakai SKKNI atau code and standar. Nah, di sini inspeksi terhadap pipa penyalur ini diperlukan untuk memastikan bahwa pemasangan pipa penyalur ini memenuhi persyaratan teknis, standar, dan peraturan pemerintah yang berlaku. Jadi, kita kan ada di Indonesia. Ya, jadi selain kita menggunakan code and standar, kita juga mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku. Pemerintah pusat ataukah pemerintah daerah. Misalkan pemerintah daerah itu memiliki peraturan tersendiri. Misalkan Anda proyeknya di mana? Misalkan di Jakarta ataukah di kota yang lain, di provinsi lain, pastinya dia memiliki peraturan daerah, pemerintah daerah yang berbeda. Itu bisa menjadi acuan kita selain code and standar. Nah, itu perlu Anda cermati. Nah, kemudian yang dipakai internasional menurut apa itu namanya SKKNI, di sini ada ASME, AWS, ASTM, dan lain-lain sampai SNI juga. Ya, itu juga dipakai. Kemudian di sini untuk tahap-tahap inspeksi, nah bisa Anda cermati bahwa pekerjaan inspeksi ini dilakukan mulai dari tahap planning sampai beroperasi hingga pemeliharaannya. Makanya kemarin Anda sudah dijelaskan mengenai ITP. Ya, di ITP di situ terstate jelas, di situ ada user ownernya, ada Ditjen Migasnya, ya. Kemudian ada perusahaan inspeksi, ya, sampai kontraktor, ya, ataukah fabrikatornya ada di situ. Yang mana di bagian kanan sendiri itu ada scope, ya. Tugas Anda sebagai inspektor itu apa? Nah, itu ada di situ. Apakah Anda tugasnya mereview, apakah Anda tugasnya untuk provide ataukah yang lain? Itu ada di scope-nya, itu ada di ITP, ada contohnya di ITP. Jadi nanti bisa Anda cross check di situ, ya. Jadi kegiatan Anda itu mulai dari planning, dari desain sampai pemeliharaannya. Ya. Kemudian nanti sebagai kita inspektor saat konstruksi, yaitu memberikan pengarahan yang positif agar dihasilkan konstruksi memenuhi syarat teknis dan ekonomis. Memberikan pengarahan yang positif berarti Anda yang bertugaskan mengarahkan, bukan serta-merta ataukah bertugas utama itu adalah menguji A, menguji B, menguji C, dan lain-lain, tidak. Ya, jadi Anda memberikan pengarahan dari hal inspection yang sudah Anda dapatkan datanya sebelumnya dari personal yang melakukan pengujian. Nah, kemudian selama konstruksi tersebut dioperasikan, inspektor melakukan pemeriksaan kondisi teknis dan kondisi operasi serta menyusun data record untuk dipakai sumber informasi pada saat mendatang. Berarti dari data yang sudah Anda dapatkan dari personil-personil tadi, itu Anda record. Jadi Anda membuat history file, yang mana history file itu nanti akan digunakan untuk inspeksi selanjutnya. Belum tentu inspektor selanjutnya itu adalah Anda ataukah perusahaan inspeksi Anda, belum tentu. Bisa saja perusahaan inspeksi lain ataukah bukan Anda personalnya yang melakukan inspeksi. Sehingga Anda yang ditugaskan sekarang berarti Anda membuat data record history file, ya, dari
kondisi-kondisi yang dilakukan saat dioperasikan ya, saat dioperasikan gitu ya. Sehingga itu nanti akan membantu proses penyusunan program maintenance selanjutnya. Jadi dari misalkan Anda sekarang melakukan proses inspeksi, pastinya nanti suatu saat Anda bisa merekomendasikan ke perusahaannya bahwa kapan Anda akan harus dilakukan inspeksi lagi. Nah, itu Anda yang bisa merekomendasikan kapan lagi ya, itu adalah tugasnya seorang inspektor. Jadi itu ada cara penentuan kapan kita menentukan jadwal inspeksi selanjutnya. Jadi apa yang harus diinspeksi ya sesuai data record sebelumnya. Jadi harus dibuat sebaik mungkin. Nah, kemudian ini yang saya bahas tadi yaitu adalah perencanaan inspeksi. Berarti nantinya perencanaan inspeksi ini harus disiapkan. Perencanaan inspeksi pastinya berkaitan dengan ITP. Jadi Anda tugasnya apa sesuai scope ini dan sesuai dengan time schedule itu harus Anda siapkan. Sehingga nantinya kalau dengan adanya perencanaan, kalau ada hambatan atau trouble, Anda akan lebih mudah mengatasinya. Sehingga data yang belum didapat, Anda bisa menghubungi user, owner, ataukah fabrikator yang bertugas untuk provide atau yang menyediakan. Sehingga itu akan memudahkan Anda kalau ada perencanaan inspeksi disesuaikan dengan ITP-nya. Kemudian saya lanjutkan, di sini ada inspection recording. Nah, data apa saja yang diperlukan untuk inspection recording harus dibuat lengkap, jelas dan terperinci. Ya, di sini tanggal pelaksanaan inspeksi, tenaga pelaksananya siapa, alat yang dipakai, nama jenis alat yang diinspeksi, kode atau bagian join yang diinspeksi, ya harus jelas. Misalkan di line number apa, di bagian join yang mana misalkan, itu harus jelas. Kemudian rekomendasi, setelah Anda lakukan inspeksi, rekomendasinya apa, jadwalnya kapan lagi dilakukan inspeksi, itu harus Anda perjelas. Kemudian standar yang code and standar yang dipakai sebagai pedoman pelaksanaan inspeksi itu harus jelas. Ya, kode standar yang dipakai perlu Anda cermati lagi mengenai ruang lingkup. Ruang lingkup sistem perpipaan yang Anda cermati, yang Anda amati. Ya. Kapan Anda menggunakan misalkan ASME B311, B313, 4, 8 dan yang lain, kita lihat dari skop ataukah ruang lingkup. Ya, apakah jalur perpipaan saya masuk ke dalam B313, B311, 4 atau 8 ya. Anda perlu cross check di skop ataukah ruang lingkup dari code masing-masing. Karena kita tidak bisa langsung menebak apakah itu masuk ke dalam code tersebut. Contohnya misalkan ada kasus di ASME B311 misalkan PLTU ya, mestinya umumnya pakai B311. Nah, di B311 di scope itu kan ada boiler proper ya, ada BEP ya, boiler external piping atau NBEP, non boiler external piping. Nah, itu perlu Anda cermati. Misalkan boiler proper berarti Anda cup atau pipanya itu tidak masuk ke dalam ASME B311. Ya, itu masuk ke dalam ASME section 1 dan yang lain-lain. Halnya seperti itu. BEP itu masuk B311 atau tidak? NBEP masuk B311 atau tidak? Ataukah justru bisa memakai code yang lain? Nah, itu perlu Anda cermati di ruang lingkup code masing-masing. Sehingga sambil saya mengingatkan di sini di Serkom, saya mengingatkan Anda juga untuk tugas akhir Anda. Ya, sama seperti itu. Anda mau tugas akhir mengenai inspeksi, tugas akhir mengenai stress analysis, desain,
tolong itu di cross check di skopnya masing-masing, sehingga nanti Anda dalam hal penjelasan kepada penguji Anda, penjelasan kepada rekan kerja Anda ataukah pembimbing TA Anda itu jelas dan tepat sasaran. Itu ya, jadi perlu Anda cross check. Kemudian di sini ada pipa penyalur. Ya, pipa penyalur adalah bentangan jalur pipa yang terdiri dari batangan-batangan pipa yang disambung dan berfungsi untuk mengalirkan fluida baik cair maupun gas dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Ini mirip dengan definisi pipeline yang menghubungkan dari lokasi satu dengan lokasi yang lain. Tapi di sini perlu dicermati adalah terdiri dari batangan-batangan pipa yang disambung. Ya, batangan-batangan pipa yang disambung. Ini bisa Anda bedakan dengan line pipe. Batangan-batangan pipa yang disambung itu pipeline. Ya, Anda lihat di bawahnya itu adalah line pipe, yaitu setiap batang individu pipa. Ya, berarti ini individu pipa yang belum disambung dan yang mau disambung. Ini adalah line pipe. Kalau line pipe disambung dengan line pipe yang lain itu baru pipeline. Ya, baru pipeline ataukah piping. Tapi di sini kan mengalirkan cair maupun gas dari lokasi satu ke lokasi yang lain, berarti pipeline. Ya, berarti ada line pipe, ada pipeline. Nah, itu perlu Anda cermati. Ya. Kemudian nanti bisa Anda baca kembali di sini ya. Nah, kemudian di sini nomor 6 adalah inspektor pipa penyalur. Ya, bahasa Indonesianya adalah inspektur pipa penyalur. Tapi dulu yang sertifikasi saya yang di Migas itu nulisnya bukan pipeline inspector ya, tetapi channeling pipe inspector. Nanti di sertifikat saya, di kartu saya itu adalah channeling pipe inspector. Yaitu seseorang yang bertanggung jawab terhadap proses pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan, itu adalah inspektur pipa penyalur. Saya lanjutkan lagi. Nah, sini ada komite-komite yang menyusun ya skema ini. Rumus-rumusnya. Ya, saya lewati ya. Nah, di sini yaitu untuk inspektur pipa penyalur ini adalah kategori jasa profesional ilmiah dan teknis, yang mana masuk ke dalam kelompok jasa inspeksi. Jenjang KKNI-nya adalah 6 ya. Jadi yang dipilihkan adalah jenjang KKNI yang ke-6 yang cocok dengan Anda sebagai seorang D4 sarjana terapan. Ya. Kemudian di inspektur pipa penyalur pastinya ini sudah dijelaskan bahwa terdiri dari 11 unit kompetensi. Ada 11 kode unit 01 sampai 011. Dari mulai menerapkan peraturan dan perundang-undangan keselamatan kerja dan lindungan lingkungan sampai membuat laporan dan rekomendasi hasil inspeksi pipa penyalur. Berarti output report yang diharapkan adalah Anda membuat laporan dan rekomendasi. Nantinya Anda untuk uji kompetensi, outputnya adalah Anda membuat laporan dan rekomendasi inspeksi sesuai dengan unit kompetensinya. Nah, unit kompetensi yang akan kita bahas yaitu adalah nomor 1 sampai 05, yaitu menerapkan peraturan K3 tadi ya. Kemudian menerapkan keselamatan kerja, peralatan di tempat kerja,
melakukan identifikasi dokumen perencanaan dan atau riwayat data pipa penyalur, melakukan identifikasi pipa penyalur, terus melakukan inspeksi fisik sistem pipa penyalur, dan melakukan sampai 5 ya, melakukan inspeksi fisik sistem pipa penyalur. Oke, yang 6 ini sudah masuk ke Pak Adi. Jadi saya hanya 5 saja. Nanti insya Allah kita akan bahas satu persatu untuk unit kompetensinya yang ada di SKKN ini. Nah, kemudian bisa Anda lihat bahwa area pekerjaan di skema ini adalah untuk inspeksi pipa penyalur minyak dan gas bumi. Oke, saya lewati. Sampai sini ada yang perlu kita diskusikan sebelum saya lanjut ke tiap unit. Jadi ini nanti akan saya jelaskan tiap unit dulu. Nantinya kalau sudah baru kita bahas ke modul ajar yang sudah saya share di Google Drive ya. Tidak ada yang tanyakan atau diskusikan sebelum masuk ke unit kompetensi? Tidak ada yang ditanyakan? Kalau suara nih? Belum ada Pak. Belum ada Pak. Oke, saya lanjutkan kalau begitu. Yang pertama yaitu adalah menerapkan peraturan dan perundangan ya, keselamatan, kesehatan kerja dan lindungan lingkungan. Nah, di sini terdapat 2 elemen kompetensi dari unit ini, yaitu adalah mempelajari peraturan perundang-undangan K3 yang berlaku di industri migas, menerapkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan K3 yang berlaku pada industri migas. Ya, jadi di sini di unit kompetensi ini Anda diharapkan mampu untuk mempelajari untuk mempelajari peraturan perundangan itu apa saja yang harus Anda pelajari, yang Anda mampu ketahui ya, apa saja. Kemudian dan Anda mampu menerapkan nggak dari peraturan perundang-undangan tersebut. Nah, itu nantinya ada di unit kompetensi ini. Ya, di situ ada peraturan, nanti bisa disimak. Ya, di sini kemudian ada kriteria unjuk kerjanya, yaitu peraturan perundang-undangan K3 yang berlaku pada industri migas diidentifikasi, ketentuan dalam peraturan dan perundang-undangan K3 yang berlaku pada industri migas dipelajari di tempat kerja. Anda pelajari peraturan-peraturannya. Kemudian yang kedua yaitu persyaratan tempat kerja sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan K3 yang berlaku pada industri migas diterapkan. Dan yang terakhir adalah hak dan kewajiban badan usaha dan pekerja sesuai dengan peraturan perundangan K3 yang berlaku pada industri diterapkan. Jadi kita sebagai personil menerapkan, dan hak kewajiban badan usaha, berarti badan usaha selain Anda sebagai personil itu juga menerapkan hal tersebut ya. Kemudian di sini perlu Anda simak. Misalkan ada pertanyaan atau kasus, apa peralatan dan perlengkapan yang Anda perlukan ketika Anda melakukan penerapan peraturan perundang-undangan bla 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 ini. Peralatannya apa? Perlengkapannya apa? Anda jawab ini. Ini termasuk clue ya. Oh, peralatannya adalah ada alat komunikasi, ada
alat pemadam kebakaran, ya. Kemudian alat mendeteksi gas, itu adalah peralatannya. Misalkan nanti muncul di uji kompetensi, misalkan ada pertanyaan seperti itu. Kemudian perlengkapannya apa? Ada APD, ada lampu penerangan, kemudian ada blower, kemudian ada obatan P3K. Ya, itu nanti bisa Anda pelajari, ya, bisa Anda cross check di unit-unit yang lain. Saya lanjutkan, yaitu adalah peraturan, ya, mau perundang-undangan, permen, itu apa saja ada di sini. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 Keselamatan Kerja sampai ke keputusan Dirjen Migas tahun 98. Nanti bisa Anda baca kembali. Kemudian di unit ini tidak ada norma dan standar yang dipakai. Berarti mengenai K3 langsung mengacu pada peraturan perundang-undangan, ya, tahun 70 tadi. Kemudian saya lanjutkan, ya. Nantinya di penilaian saat uji kompetensi bisa Anda lihat ada lisan, tertulis, demonstrasi atau praktek, simulasi di workshop, di tempat kerja atau tempat uji kompetensi TUK. Nanti itu akan Anda laksanakan tulis, ya, lesan praktek, lesan atau wawancara, dan praktek demonstrasi. Nanti Anda akan lakukan. Nah, pengetahuan dan keterampilan apa yang diperlukan? Peraturan perundang-undangan K3, tanda atau petunjuk bahaya di tempat kerja, alat pelindung diri. Pastinya pengetahuan ini sudah Anda dapatkan ketika OJT. Pasti, tidak mungkin perusahaan tidak memberikan briefing ke Anda mengenai K3, pasti diberi, ya. Kemudian penggunaan APD, ya, kemudian penggunaan APAR, pastinya sudah Anda pelajari. Nah, kemudian bisa Anda lihat di aspek kritis. Aspek kritis unit kompetensi yang pertama yaitu adalah pengidentifikasian ketentuan peraturan dan perundang-undangan K3 yang berlaku pada industri migas. Peraturannya apa saja? Nanti silakan Anda pelajari. Kemudian permen ataukah yang lain apa saja? Ya, undang-undangnya apa? Nah, itu Anda pelajari. Nah, itu jawaban dari aspek kritisnya. Kemudian saya lanjutkan di kode unit yang kedua, yaitu adalah menerapkan keselamatan kerja peralatan di tempat kerja. Untuk unit kompetensi yang kedua, ini ada 4 elemen kompetensi. Ini bisa Anda lihat, yaitu menerapkan prosedur keselamatan peralatan di tempat kerja, mengidentifikasi dan merespon peralatan berbahaya, berisiko dan rawan kecelakaan, menerapkan prosedur darurat, serta membuat laporan pelaksanaan keselamatan dan peralatan. Pastinya sudah Anda dapatkan di waktu mata kuliah K3 ataukah saat Anda UJT, ya, tentang emergensi atau prosedur emergensi darurat, ya, untuk identifikasi bahaya, penerapan SOP dari keselamatan peralatan kerja di tempat kerja, itu seharusnya sudah ada di tempat OJT Anda. Seharusnya itu sudah Anda pelajari. Ya, dari masing-masing elemen kompetensi itu terdapat 2 kriteria unjuk kerja, yaitu prosedur keselamatan kerja peralatan yang terkait diikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu harus Anda laksanakan, harus Anda ikuti. Kemudian
semua pekerjaan dilakukan sesuai dengan prosedur, kode, dan standar yang berlaku. Jadi Anda mengikuti SOP, ya, yaitu instruksi kerja dari peralatan atau instruksi kerja atau SOP di bengkel atau workshop ataukah yang lain yang berkaitan dengan peralatan ataukah penerapan K3. Kemudian yang kedua, peralatan yang mengandung bahaya, beresiko, dan kemungkinan dapat menimbulkan kecelakaan diidentifikasi. Ya, misalkan peralatan kerjanya apa? Oh, di situ ada mesin las. Mesin las itu mengandung bahaya, resiko apa, atau bisa menimbulkan kecelakaan apa, itu harus mampu ada identifikasi. Misalkan Anda tidak secara langsung melakukan identifikasi, pastinya sudah ada dokumen yang menjelaskan bahwa tingkat resiko tempat workshop atau bangunan tersebut, tingkat bahaya kebakarannya ataukah kecelakaan kerjanya peralatan tersebut, itu pastinya sudah ada. Itu harus Anda bacalah setidaknya, sehingga nanti mampu Anda identifikasi dan terapkan saat Anda di tempat kerja ataukah di tempat UJT. Kemudian prosedur penanganan bahaya diikuti dengan benar. Nah, ini SOP lagi. Kemudian peralatan untuk penanggulangan darurat digunakan sesuai prosedur. Ya, jadi instruksi kerjanya jelas ya. Penggunaan peralatan apa misalnya mesin las ataukah peralatan yang lain itu gimana? Nah, itu harus sesuai dengan prosedur instruksi kerjanya ya. Kemudian prosedur dan kebijakan tentang tanggap darurat di tempat kerja diikuti. Nah, pastinya ada terkait dengan tanggap darurat. Jadi pastinya orang HSE-nya ya itu pastinya sudah ada briefing ataukah apa itu namanya pemberitahuan lewat poster, lewat banner ataukah yang lain, pastinya itu ada, itu bukti sosialisasi lah HSE. Kemudian laporan pelaksanaan keselamatan peralatan dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian laporan pelaksanaan keselamatan peralatan diserahkan kepada pihak yang terkait. Anda di sini seorang inspektor juga membuat laporan pelaksanaan keselamatan kerja walaupun dokumen sebelumnya itu ada. Jadi Anda membuat laporan dari dokumen yang sudah ada, misalkan dari HSE ya. Itu Anda buat laporan sesuai dengan peralatan yang terkait dari proses inspeksi. Kemudian peralatan dan perlengkapan yang diperlukan. Nah, di situ bisa Anda lihat bahwa peralatannya itu ada 4, yaitu ada alat komunikasi, ada APAR, kemudian komputer, kemudian ada alat tulis. Kemudian perlengkapannya di situ bisa Anda lihat ada alat pelindung diri, buku petunjuk keselamatan kerja, ataukah poster ataukah banner ya, situ ya, yang mirip-mirip lah dengan buku petunjuk kerja ya. Kemudian SOP ya itu, kemudian lembar perintah kerja, kemudian obat-obatan. Kemudian saya lanjutkan lagi, yaitu peraturan yang diperlukan. Peraturannya mirip ya dengan yang tadi ya, pastinya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang K3. Saya lanjutkan. Norma dan standarnya tidak ada, mirip dengan unit kompetensi yang tadi. Kemudian persyaratan kompetensi. Sebelum Anda melaksanakan unit kompetensi yang kedua, Anda sudah menyelesaikan unit kompetensi yang pertama tadi yang nomor 1. Anda harus selesai dulu. Itu adalah prasyarat sebelum menempuh yang selanjutnya. Kemudian pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, yaitu prosedur keselamatan kerja peralatan,
tanda atau petunjuk bahaya di tempat kerja, berarti Anda tahu keterangan-keterangan yang ada di workshop ataukah di tempat kerja Anda ataukah di tempat OJT Anda ataukah kampus Anda, ya. Petunjuk bahaya-bahaya di tempat kerja itu kan ada simbol-simbolnya kan ya. Kemudian ada alat pelindung diri, peralatan pemadam kebakaran api ringan APAR ya. Kemudian prosedur tanggap darurat, pengetahuan mengenai itu kan ada di mata kuliah sistem pemadam kebakaran, itu ada. Kemudian keterampilannya adalah menggunakan APD dan menggunakan APAR. Nah, saya tanya, ini kan dari kedua ini kan sudah bahas mengenai APAR ya, menyinggung masalah APAR. Apakah di tempat OJT Anda, apakah Anda pernah ataukah mencoba untuk melakukan pemadaman api ringan? Ada yang pernah coba? Dari 14 orang ini ada yang sudah memakai APAR? Sudah, Pak. Ada yang sudah, Mas Amirul sudah. Teman yang lain ada yang sudah pernah mengoperasikan APAR? Pernah, Pak, waktu ada pelatihan firefighting di tempat UJT. Alhamdulillah kalau sudah pernah, karena itu sangatlah penting. Sebelum kegiatan apapun yang kita utamakan adalah K3-nya dulu. Jadi kita tahu penggunaan APD, kapan kita menggunakan APD ya. Kemudian kita sudah pernah mencoba lah untuk melakukan pemadaman api ringan ya. Ya, jadi penggunaan APAR itu setidaknya Anda sudah pernah. Oke ya, kalau sudah saya lanjutkan lagi. Di aspek kritis yaitu adalah pengidentifikasian peralatan yang mengandung bahaya, beresiko dan kemungkinan menimbulkan kecelakaan kerja. Jadi Anda mengidentifikasi dan membuat laporan yang pastinya tadi yang diminta tentang peralatan-peralatan yang Anda gunakan selama inspeksi terkait bahaya, resiko dan kemungkinan menimbulkan kecelakaan kerja. Nah, itu adalah aspek kritisnya. Nah, selanjutnya itu adalah kode unit yang ketiga. Kode unit yang ketiga yaitu adalah mulai masuk ke pipa penyalurnya, yaitu adalah melakukan identifikasi dokumen perencanaan dan atau riwayat data pipa penyalur. Berarti ada dua kegiatan ini. Yang pertama adalah dokumen perencanaan. Berarti ketika Anda menjadi inspektor mulai dari perencanaan. Ya, mulai dari perencanaan. Atau ada tiga ya. Mulai dari perencanaan yang pertama, kemudian yang kedua Anda menginspeksi dari pipa penyalur yang sudah beroperasi. Berarti Anda melakukan identifikasi riwayat data pipa penyalur sebelumnya dan Anda lakukan inspeksi sekarang. Atau yang terakhir adalah kedua-duanya tadi. Berarti Anda melakukan identifikasi dokumen perencanaan dan nantinya Anda membuat data riwayat pipa penyalur yang nantinya sebagai data history file-nya. History file atau history datanya ya. Itu nanti akan digunakan untuk data inspeksi selanjutnya. Nah, di sini untuk unit kompetensi yang ketiga itu ada 3 elemen kompetensi, yaitu melakukan identifikasi dokumen pipa penyalur, melakukan pemeriksaan dokumen pipa penyalur, dan membuat laporan dan rekomendasi hasil pemeriksaan dokumen pipa penyalur. Yang pertama untuk KUK-nya, dokumen instalasi pipa penyalur diidentifikasi. Nah,
di sini nanti di unit kompetensi yang ketiga ini pembahasannya ada di modul. Di situ ada tabel atau di tabel yang ada di lembar kerja yang berkaitan dengan identifikasi dan verifikasi dokumen. Nah, di sini kita sebagai inspektur pipa penyalur, aspek dokumen itu penting. Jadi kita sebagai inspektur pipa penyalur juga mengidentifikasi dan memverifikasi dokumen. Apakah dokumen tersebut tersedia atau tidak, yang disediakan oleh user atau owner, disediakan oleh kontraktor ataukah fabrikator. Anda bertugas untuk mereview, menagih mereka dokumennya ada atau tidak sesuai dengan cakupan skop yang ada di ITP kemarin yang sudah dijelaskan oleh Pak Adi. Skopnya apa? Kalau R berarti Anda tugasnya adalah mereview, P adalah Anda tugasnya untuk provide. Ya. Tugasnya adalah provide. Ada witness, ya. Jadi tugasnya adalah Anda witness atau penyaksian ya. Di sini rata-rata sebagai inspektur pipa penyalur adalah kita sebagai reviewer. Review, tugasnya adalah mereview. Nah, di sini nanti misalkan Anda meminta dokumennya apa? Misalkan dokumen gambar desain perpipaannya. Anda yang tugas memintanya. Apakah dokumen itu ada atau tidak? Ya, misalkan ada. Oh, ada, berarti Anda identifikasi kalau dokumennya itu adalah ada. Kemudian Anda verifikasi lagi. Dokumennya ada, benar ada. Anda verifikasi lagi. Benar nggak gambar tersebut itu sistem perpipaan yang Anda amati? Itu baru Anda verifikasi. Oh, benar, ternyata gambar dengan sistem perpipaan yang diamati itu benar, sama, mirip. Makanya verifikasinya berarti itu adalah benar. Ya, ada. Berarti lengkap. Berarti ada dan lengkap, ada atau benar. Bahwa sesuai ya antara dokumen yang diberikan dengan data yang sesuai dengan existing sistem perpipaan yang diamati. Ataukah dokumen yang lain? Misalkan, oh, saya minta data weldernya. Ya, misalkan welder yang melakukan proses pengelasan di sistem perpipaan ini siapa? Weldernya siapa? Nah, gitu ya. Weldernya siapa? Nanti itu perlu Anda identifikasi dulu. Ya, identifikasi. Anda minta misalkan, Pak, apakah punya sertifikasi kompetensi welder berkaitan dengan jalur perpipaannya ini sesuai nggak dengan WPS-nya? Ya, nanti harus di cross check, Anda identifikasi. Oh, dokumennya sertifikatnya ada. Ya, sertifikatnya ada, oke. Apakah orangnya benar si A sesuai dengan sertifikatnya? Anda lakukan verifikasi, benar sertifikatnya ada, tapi Anda verifikasi lagi. Apakah sesuai? Tidak. Nama yang tertera pada sertifikat dengan personil A tersebut. Anda verifikasi dengan apa? Dengan ID card mereka, KTP mereka, ataukah yang lain yang berkaitan dengan mereka. Anda cross check dulu, oh ternyata sama antara ID card dengan misalkan dengan sertifikatnya, harus match. Anda verifikasi. Selain dokumennya ada, Anda verifikasi kebenarannya. Itu adalah tugas Anda sebagai inspektur pipa penyalur. Jadi tidak asal Anda dokumennya enak, tidak. Jadi harus Anda verifikasi. Ya. Nah, kemudian kalau sudah nanti kan Anda sesuaikan dengan WPS, apakah weldernya ini qualified untuk 1G, 2G dan yang lain lah. Pokoknya sesuai dengan yang ada di WPS. Ya. Kemudian itu kan masuk ke periksa ya, verifikasi tadi ya. Jadi tidak hanya enek apa ora, berarti harus diverifikasi.
Kemudian membuat laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi dokumen instalasi pipa penyalur. Anda buat laporan bahwa hasil pemeriksaannya begini, dokumennya ada, hasil verifikasinya sesuai atau tidak. Nah, itu harus Anda laporkan. Sehingga misalkan ada dokumen yang tidak ada atau tidak sesuai setelah diverifikasi, Anda buat rekomendasi harus bagaimana. Itu loh ya. Itu harus Anda buat sebagai inspektur pipa penyalur. Nah, di sini bisa Anda lihat dokumennya, contoh dokumen yang terkait. Nah, di sini ada mil certificate dari komponen, dari pipanya, dari komponen pendukungnya, penunjangnya. Itu ada mil certificate, ya. Desain, detail desain, as-built drawing, perhitungan konstruksi, support system, hasil survei, sertifikat personel, fitter, welder, NDT atau examiner ya, WPS, PQR, desain safety, relief, sistem proteksi korosi, pemeriksaan perawatan yang digunakan untuk melakukan identifikasi dokumen perencanaan riwayat pipa penyalur pada instruksi migas ya. Itu beberapa dokumen, tapi tidak menutup ada dokumen yang lain ya. Misalkan apakah ada dokumen AMDAL, apakah ada surat izin dari Ditjen Migas, misalkan ini proyeknya di industri migas, ada nggak? Nah, itu Anda yang identifikasi nanti ya, yang verifikasi adalah tugasnya Anda. Peralatan yang digunakan apa? Yaitu alat komunikasi, alat tulis, kemudian komputer, ada dokumen kerja. Kemudian APD untuk perlengkapan ya, APD serta lampu penerangan. Nah, mungkin lampu penerangan ini dibutuhkan untuk melakukan proses identifikasi, verifikasi ya, memang diperlukan atau dibutuhkan lampu penerangan. Peraturan perundang-undangan ada ya di sini ya, tetap ada Undang-Undang Nomor 1 tentang K3, hampir mirip semuanya ya. Kemudian di sini ada norma dan standar operasional SOP ya, pemeriksaan dokumen pipa penyalur, ada SOP keselamatan kerja perusahaan. Jadi ini adalah acuan dari norma dan standar. Sini untuk prasyarat kompetensi tidak ada. Kemudian pengetahuan dan keterampilan diperlukan adalah teknik mengidentifikasi dokumen pipa penyalur, teknik pemeriksaan dokumen pipa penyalur, terus teknik membuat rekomendasi pemeriksaan pipa penyalur. Ya, itu adalah pengetahuan yang harus Anda pelajari. Kemudian keterampilannya adalah menggunakan APD, kemudian melakukan identifikasi dan memeriksa atau verifikasi dokumen pipa penyalur yang sudah kita bahas sebelumnya. Nanti lanjutannya ini akan kita bahas pada modul ya. Nanti ada di modul, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Sekarang kita bahas KNI-nya dahulu. Kemudian selanjutnya ada aspek kritisnya adalah pengidentifikasian dokumen instalasi pipa penyalur. Berarti di aspek kritis ini Anda harus mampu mengidentifikasi dokumen instalasi pipa penyalur. Ini adalah kompetensi wajib yang harus Anda miliki di inspektur pipa penyalur. Baik, ini adalah nomor 3 ya, dari kode unit nomor 3. Mungkin ini bentar lagi azan zuhur, nanti akan kita lanjutkan lagi ya, insya Allah pukul 12.30 kita lanjutkan kembali. Silahkan nanti join kembali pukul 12.30. Akan saya lanjutkan untuk pembahasan SKKNI, kemudian nantinya pembahasan mengenai modul
ajar ataukah modul yang lain yang terkait dengan inspektur pipa penyalur, ataukah nanti kita buka code and standar, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Ada yang ditanyakan atau perlu diskusikan lagi sebelum saya akhiri untuk sesi yang pertama ini, sebelum nanti kita masuk sesi yang kedua? Ada yang perlu diskusikan atau ditanyakan? Halo? Ada yang didiskusikan, ditanyakan? Masih belum ada Pak Pekin, mungkin nanti bisa dilanjut setelah break Pak. Baik, nanti kita break, kita mulai pukul 12.30 ya, kisaran 1 jam lagi ya. Sekarang Anda boleh beristirahat, boleh Anda standby ataukah meninggalkan room, tapi saran saya Anda standby ya, nanti boleh Anda istirahat. Baik, saya akhiri dulu untuk sesi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.